Kebetulan saya sudah siapkan bahan materinya ya. Oke. Apa sudah terlihat slide saya? Lagi ya. Oke, aman Pak, silakan. Oke. Ya, jadi terima kasih banyak. Jadi kalau yang mengikuti seri saya dengan cerita pertama dan kedua mungkin sudah mungkin masih ingat kali ya di Desember. Di sekitar bulan Desember kita bikin outlook bareng dengan cerita bahwa kita bilang tahun ini kemungkinan besar akan terjadi pemotongan tingkat suku bunga. Kami dari sektor sekuritas itu sangat yakin tahun ini akan terjadi pemotongan tingkat suku bunga dari mulai bulan Desember kita bikin outlook. Simply karena kami melihat bahwa pasar obligasi atau surat utang di Amerika itu udah very unstable ya. Sehingga ada kemungkinan dengan tingkat suku bunga yang naik terlalu cepat ini kemungkinan akan menyebabkan credit event. Kami bilang ada kemungkinan akan terjadi credit event seperti mungkin global financial crisis 2008. Nah, cuman ini ada sedikit saya ceritakan perbedaan antara global financial crisis 2008 dengan apa yang terjadi sekarang dan kemungkinan going forward kira-kira akan apa kemungkinan yang akan terjadi. Ya ini semua sudah tahu ya ini bahwa IMF ini juga ada slide-nya saya nggak ubah, cuma nanti ada banyak slide tambahan yang ada di bawah saya. Ini slide kita dari bulan Desember nggak kita ubah, kita sudah bilang bahwa ekonomi Amerika akan turun ya. Ini kursor saya kelihatan ya, kalau saya gerakin kursor kelihatan nggak ya? Kelihatan. Oke, ini kursor saya bilang bahwa Amerika akan terus turun pertumbuhan ekonominya dan kemungkinan besar ini IMF prediksi 2023 hanya akan 1,4% pertumbuhannya direvisi ke atas, cuma dengan adanya credit event ini SVB kemungkinan pertumbuhan ekonominya akan di-revise down ke bawah. Tadi malam ada data penting yang keluar yaitu data Industrial Production Index. Saya nggak masukin datanya di sini, tapi data Industrial Production Index di Amerika itu Februari itu kontraksi. Nah, jadi tinggal kita menunggu data penjualan retail di Amerika. Jadi gini, ekonom biasanya kalau mau memproksikan data GDP bulanan, karena data GDP itu kan keluar tiap kuartal ya. Nah, untuk memproksi GDP per bulan biasanya ekonom menggunakan Industrial Production Index. Karena Industrial Production Index itu sudah meng-capture seluruh aktivitas industri di suatu perekonomian. Kalau Indonesia itu ada sekitar 19 sektor ekonomi utama, itu sudah di-capture dengan Industrial Production Index. Nah, biasanya Industrial Production Index itu meng-capture perkembangan GDP dari sisi supply side. Nah, kalau penjualan retail itu biasanya meng-capture GDP dari sisi demand side. Nah, kalau nanti kita perhatikan bulan Maret penjualan retail Amerika drop year on year basis dan dikonfirmasi dengan Industrial Production Index yang tadi malam itu mengalami penurunan, maka kemungkinan kuartal pertama ekonomi Amerika bisa jauh di bawah kuartal pertama tahun lalu. Nah, kalau misalkan terus terjadi seperti itu ditambah dengan adanya SVB, kemungkinan besar ekonomi Amerika bisa jatuh ke resesi paling lambat itu ada di kuartal keempat 2023 ini. Berarti akan terjadi kontraksi paling telat di kuartal ketiga dan kuartal keempat. Nah, jadi hampir dipastikan ekonomi Amerika itu akan mengalami resesi tahun ini. Begitu juga dengan Eropa, dengan adanya Credit Suisse, isu dari Credit Suisse, artinya apa yang terjadi, bank failure atau bank trouble yang terjadi di Amerika itu menyebar di euro dollar market. Nanti saya akan jelaskan euro dollar market itu seperti apa. Artinya apa? Karena dolar ini itu adalah mata uang global atau global reserve currency yang dia digunakan untuk sebagai instrumen utang oleh banyak negara. Contohnya Indonesia, perusahaan-perusahaan kita banyak nerbitin global bond di luar negeri ya, perusahaan-perusahaan swasta itu menggunakan dolar. Nah, begitu ada masalah bahkan even Bank Indonesia itu menaruh cadangan devisanya itu atau cadangan devisa yang kita punya itu menggunakan dolar. Kita taruh juga salah satunya di instrumen surat utangnya Amerika yaitu US Treasury yang sekarang marketnya loss-nya banyak. Nah, ini ketika Amerika mengalami masalah tentu akan menyebar di contagion effect ke Eropa. Nah, kita sudah Credit Suisse banyak diceritakan sehingga Eropa juga akan mengalami tekanan ekonomi. Jadi kalau misalkan IMF prediksi ekonomi Eropa itu akan tumbuh 0,5-0,7 tahun ini, kemungkinan bisa lebih rendah atau mungkin mengalami resesi. Jadi dua kontinen ini kemungkinan akan resesi. Nah, yang akan menyelamatkan ekonomi dunia kemungkinan China kalau reopeningnya sukses mempercepat pertumbuhan ekonominya sehingga negara ASEAN termasuk Indonesia itu bisa selamat dari global financial crisis jilid 2 kalau
ini menyebabkan contagion effect. Nah, pertanyaannya besar gini, apakah ini akan menyebabkan contagion effect atau efek lebih besar daripada sekedar gagal bayarnya regional bank di Amerika? Nah, kita baru masuk. Sebelum masuk situ, banyak yang nanya ke saya, Pak, ini kok labor market di Amerika ini masih tight ya, unemployment walaupun SVB itu collapse, terus kok kemarin kita lihat data jobless claim di Amerika untuk minggu lalu itu masih tetap rendah. Artinya unemployment rate di Amerika masih tetap rendah. Saya akan jelaskan sekali lagi bahwa unemployment rate itu tidak bisa dipakai, atau data labor market tidak bisa kita pakai sebagai data prediktor yang baik untuk melihat perekonomian itu membaik atau memburuk. Karena data labor market itu adalah lagging indicator atau data yang telat, ini bukan leading indicator. Contohnya apa? Gampangnya 2020, begitu pertumbuhan ekonomi Amerika kontraksi dalam seperti ini ya, yang warna kuning ini, itu sekitar Suara hilang apa, Mike? Oh, kayaknya ada sedikit gangguan ya. Keputus. Oke, kayaknya signalnya ada gangguan sebentar. Kita tunggu. Signalnya, mohon maaf tadi putus signal dari saya. Kita lanjutkan ya, Pak. Oke, silakan. Oke. Nah, jadi data unemployment rate itu nggak bisa kita jadikan patokan ya. Jadi kalau kita nanti nggak usah kaget kalau misalkan habis SVB ini gagal, terus ada contagion effect, data unemployment rate di Amerika itu masih rendah di bulan Maret ya. Berarti kan ini kan pecahnya di bulan Maret ya. Ini nanti kalau data unemployment rate masih rendah, jangan kaget. Dan orang kita nggak perlu nervous. Berarti kalau labor marketnya ketat, the Fed masih akan bisa naikin suku bunga. Enggak juga. Karena tadi data labor market ini adalah data lagging indicator. Jadi ekonomi harus hancur dulu, baru unemployment rate-nya spike seperti yang terjadi di global financial crisis 2008 dan terjadi di krisis COVID-19 2020. Jadi labor market itu baru bergerak setelah siklusnya sudah berakhir, setelah downturn atau setelah siklus penurunannya terjadi gitu ya. Jadi saya rasa walaupun data Maret ini full month nanti Maret itu unemployment rate Amerika masih rendah, itu bukan suatu variabel yang dilihat the Fed untuk menentukan tingkat suku bunga naik atau turun. Kemungkinan besar dengan kondisi ini the Fed akan menahan tingkat suku bunga di bulan Maret. Jadi kalau kita lihat juga BI ya, patokannya Bank Indonesia minggu ini tidak menaikkan tingkat suku bunga, dia menahan tingkat suku bunga BI 7 days repo. Itu artinya apa? BI biasanya sudah berkoordinasi dengan gubernur bank sentral dunia, termasuk ya The Fed di dalamnya, untuk mengkoordinasi kenaikan atau penurunan atau menahan tingkat suku bunga. Nah sebenarnya ini adalah leading sign kalau BI begitu confidence dia nggak naikin tingkat suku bunga di saat terjadi adanya gagal bayar di suatu bank di Amerika, bank nomor 16 terbesar di Amerika, itu tandanya BI sangat confidence bahwa The Fed akan menahan tingkat suku bunganya di FOMC minggu depan. Jadi kemungkinan besar FOMC minggu depan The Fed tidak akan menaikkan tingkat suku bunga, dan dia akan memberikan gambaran kapan, bukan kita sekarang nggak berpikir lagi seberapa banyak dia akan naikin suku bunga, tapi seberapa cepat dia akan potong suku bunga. Nah itu sesuai dengan prediksi kami dari awal tahun bahwa kami perkirakan akan ada pemotongan tingkat suku bunga dan bisa lebih cepat. Nah kenapa kami sangat yakin dari awal tahun di Desember akan terjadi pemotongan tingkat suku bunga? Karena seluruh data leading indicator di Amerika sudah sangat-sangat nggak stabil ya, secara ekonomi. Pertama, pertumbuhan output gap di Amerika sudah jauh dari actual growth-nya ya. Jadi pertumbuhan potensial Amerika menurut IMF tahun ini harusnya 3,8%. Nah kalau tadi IMF prediksi cuma tumbuh 1%, berarti dia jauh di bawah potensial growth-nya. Artinya akan terjadi proses deflationary pressure, ada disinflationary pressures. Artinya tingkat suku bunga harusnya nggak naik, malah turun kalau terjadi disinflationary pressures. Terus kita lihat juga harga-harga komoditas sudah turun semua dari puncaknya bulan Juli, September tahun lalu,
terus turun, bahkan Brent sekarang udah di level 70-an sampai $80, menunjukkan inflasi year on year-nya akan jatuh, sehingga IMF memprediksi inflasi Amerika akan semakin dekat ke inflasi target, yaitu 3,8%, actual inflation-nya target inflasinya 2%. Nah, dari dua variabel ini kita yakin tingkat suku bunga akan turun. Dan juga kalau kita lihat bond yield, bond traders, itu lagi-lagi benar ya, saya selalu bercanda, sekarang the Fed versus bond traders itu seperti MU lawan Liverpool ya, 7-0 ya. Jadi membuktikan bahwa bond traders nggak pernah kalah lawan the Fed. Bond traders dari tahun lalu itu sudah beli long durations itu banyak sekali, 10 tahun ke atas mereka sudah beli banyak sekali MI di Amerika untuk beli yang durasi 10 sampai 15 tahun ke atas. Nggak mungkin mereka beli yang durasi panjang kalau mereka nggak yakin tingkat suku bunga akan dipotong tahun ini. Dan terbukti kita tinggal nunggu waktu kapan bunga akan dipotong sehingga mereka untung. Mereka beli di yield sekitar 4,7 yang 10 tahun lalu. Sekarang yield yang 10 tahun ada di posisi 3,8, 3,6. Secara mark to market mereka udah untung. Jadi bond traders lagi-lagi benar memprediksi arah resesi dari mulai tahun 1970 ya. Artinya sudah 50 tahun lebih mereka nggak pernah kalah dengan the Fed. Mungkin skornya lebih dari 7-0 kali, lebih dari Liverpool lawan MU ya. Bond traders nggak pernah kalah. Nah, kalau kita lihat, artinya tahun ini ada kemungkinan potensi tingkat suku bunga akan dipotong. Dan seberapa banyak tingkat suku bunga dipotong, kami memprediksi dari awal tahun akan ada pemotongan sekitar 250 basis minimal kalau tidak terjadi hard landing. Nah, sekarang big questions-nya adalah apakah akan terjadi hard landing atau enggak. This is the big question sekarang yang ditanyakan semua orang, apakah ekonomi Amerika akan menghadapi hard landing seperti 2008 atau enggak. Nah, cuman kalau kita lihat, kenapa saya bisa yakin akan terjadi credit event, simply karena utang Amerika sudah unstable. Kalau nggak salah ada ekonom Prix Nobel namanya John Arkeloff, dia bilang bahwa kalau utang suatu negara sudah di atas 90% dari GDP, maka kemungkinan besar negara tersebut akan mengalami pertumbuhan jangka panjang yang menurun. Artinya negara tersebut sudah masuk ke dalam skenario debt trap. Nah, Amerika sudah 137% dari GDP, maka ada kemungkinan long term growth-nya itu akan turun terus. Kenapa? Karena beban bunga utang itu sudah sangat besar di Amerika, tidak bisa didanai dengan pertumbuhan internal ekonominya. Itu menurut John Arkeloff. Jadi dengan adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi dan the Fed terus menaikkan tingkat suku bunga sampai bulan Februari tahun ini, itu semakin memperparah mark to market loss. Nah, ya ini yang menyebabkan krisis sekarang. Saya baru masuk ke krisis sekarang. Jadi krisis sekarang berbeda dengan 2008 cerita. 2008 itu adalah credit risk, bukan interest rate risk. Nah, yang terjadi sekarang di 2023 adalah interest rate risk. Jadi bank itu menghadapi 3 resiko. Kalau kita belajar manajemen resiko di perbankan itu ada 3 waktu saya kerja di bank itu: operational risk, credit risk, sama interest rate risk. Interest rate risk itu adalah market risk, di mana ketika suatu bank memegang aset, karena bank itu kan asetnya selalu yang dipegang adalah utang. Ketika terjadi perubahan harga dari aset yang dia pegang, itu mereka mengalami yang namanya market risk. Nah, kalau yang terjadi di 2008 Lehman Brothers, yang terjadi adalah default, adalah credit risk, di mana mereka salah menaruh uang sehingga uang yang mereka taruh di satu sektor itu, di satu emiten itu gagal sehingga menciptakan non-performing loan. Nah, itu adalah credit risk. Nah, yang terjadi di 2008 Global Financial Crisis adalah credit risk. Nah, sekarang yang terjadi di 2023 adalah interest rate risk, di mana harga di secondary market US Treasury itu turun. Nah, seberapa banyak turunnya? Sebelum kita masuk ke situ, kita lihat bahwa setelah Global Financial Crisis, terjadi tren penurunan yield Amerika yang 10 tahun. Makanya saya berpikir bahwa kemungkinan besar ini akan menciptakan contagion effect. Jadi sebenarnya SVB ini hanyalah pemantik dari resiko besar yang sebenarnya ada di belakangnya. Apa resiko besar yang ada di belakangnya adalah government bond bubble. Saya menyebutnya ini adalah bubble surat utang negara yang pecah. Jadi kalau kita lihat di 2008, itu penerbitan US Treasury atau outstanding US Treasury itu hanya 10 triliun dolar Amerika. Nah, itu lompat 3 kali lipat di tahun 2023, yaitu menjadi 30 triliun dolar. Nah, di saat yang sama, seluruh investor karena melihat tren jangka panjang yield itu turun, mereka tuh terlena dengan obligasi. Mereka merasa bahwa bahkan even di tahun 2019 ada tulisan menarik dari salah satu big house asing bilang bahwa
Bond is a new equity. Obligasi itu adalah saham jenis baru. Kenapa? Karena yieldnya sangat rendah. Jadi keuntungan orang pegang bonds itu bukan dari dapatkan kupon. Kalau zaman dulu tahun 45 sampai 70 mungkin, ketika orang beli bonds itu mereka ngarepin kupon, bukan capital gain. Mereka hanya ngarepin kupon karena kuponnya sangat tinggi. Nah, begitu kupon terus turun dalam jangka panjang, itu mereka ketika pegang bonds, trader-trader obligasi itu tidak mengharapkan kupon karena kuponnya sangat kecil. Kuponnya paling 0,5 sampai 1%. In average, kalau kita lihat, dari 10 tahun terakhir itu kupon at least 1,5 sampai 2%.